wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini saya Dr. Samsul akan memberikan topik dua buah ya. Satu mengenai aspirasi pneumonia, yang kedua mengenai abses paru. Oke. Kita mulai topik pertama ya. Aspirasi pneumonia ya merupakan peradangan pada parenkim paru ya, parenkim paru yang mengakibatkan adanya ya konsolidasi jaringan paru ya, sehingga terkadang dapat mengganggu pertukaran gas, baik oksigen yang masuk ke dalam saluran napas ataupun CO2 yang keluar dari saluran napas ya. Terus aspirasi pneumonia itu bisa terjadi dari ya benda padat, cair ataupun uap, di mana ini berasal dari bahan-bahan endogen. Ya, endogen itu berasal dari tubuh sendiri, itu bisa dari orofaring ya, dari rongga mulut, ataupun dari cairan lambung ataupun makanan di lambung ya. Itu bahan-bahan eksogen. Bahan-bahan eksogen itu ya bahan-bahan yang berasal dari luar tubuh. Ya. Pada makanan misalnya, minuman, atau pada kasus-kasus tenggelam ya, wet drowning ataupun dry drowning ya. Ada tipe bahan-bahan yang bisa mengakibatkan terjadinya pneumonia. Yang pertama paling sering itu adalah aspirasi dari asam lambung yang bersifat chemical atau bahan kimia. Yang kedua ya, bakterial pneumonia itu aspirasi dari bakteri-bakteri yang berasal dari orofaring. Ya, artiannya kebersihan rongga mulut tidak baik. Dan yang ketiga adalah berasal dari minyak. Namanya exogenous lipoid pneumonia. Walaupun jarang ya, tapi pernah ada beberapa kasus ya. Ini biasa dikasih biasa pada kasus anak-anak yang minum obat pencahar, teraspirasi ya karena terjadi konstipasi pada anak ya. Secara umum, secara yang paling sering ya, kondisi yang mempengaruhi terjadinya aspirasi itu adalah pertama kelemahan daripada refleks batu ya, refleks batu lemah ataupun ada gangguan menelan ya. Jadi dua faktor risiko inilah yang paling sering terjadi ya penyebab aspirasi pneumonia. Slide-nya kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Baik. Di bawah ini ya ada beberapa kondisi yang mempengaruhi terjadinya aspirasi pneumonia. Yang paling sering itu adalah gangguan kesedaran pada pasien-pasien stroke, pada pasien-pasien yang mengalami intoksikasi atau keracunan alkohol, pada pasien-pasien trauma kepala ya, head injury, dan pengaruh anestesi. Misalnya pada pasien-pasien yang barusan mendapatkan sedasi ataupun obat-obat penenang ya. Terus ada juga karena ada gangguan mekanisme pertahanan paru ya. Pemasangan intubasi yang pemasangan intubasi yang lama misalkan ya kan, atau adanya selang NGT nasogastrik ya, tracheostomi ya, itu sering mengakibatkan aspirasi pneumonia. Kelainan saraf dan otot ya. Misal pada pasien-pasien multiple sclerosis, myasthenia gravis ya, terutama otot-otot menelan ya. Dan yang lain, termasuk kondisi yang sering tidur terlentang ya. Jadi mobilisasinya berkurang artiannya. Itu bisa mengakibatkan terjadinya aspirasi pneumonia. Jadi patofisiologinya yang paling sering itu adalah masuknya bahan-bahan atau kuman
dari orofaring, dari rongga mulut pada penderita yang giginya misal ada gigi yang bermasalah, gusi bermasalah, misalnya gigi berlubang, gigi busuk, itu bisa mengakibatkan teraspirit masuknya ya kuman-kuman yang ada di orofaring. Ataupun pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kesadaran ya. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di rongga mulutnya bisa masuk terutama pada saat posisi tiduran. Ya. Aspirasi orofaringeal ini tadi sudah saya sebutkan dengan aspirasi isi lambung atau pada pasien-pasien yang gastroesophageal reflux disease. Aspirasi dari bakteri atau disebut dengan bakterial pneumonia daerah orofaringeal ya, yaitu ya aspirasi yang terjadi karena masuknya flora normal berupa anaerob ya di daerah gigi, daerah gusi ya, atau pada pasien-pasien yang sering meminum alkohol, ya, pemakaian narkotika, gangguan esofagus, itu bisa mengakibatkan bakterial pneumonia yang merupakan ya bakteri asal dari rongga mulut. Sorry. Asam lambung bersifat chemical pneumonia ya. Ini biasa pada kasus ya adanya reflux ya, adanya cairan lambung, asam lambung yang naik ke rongga orofaringeal mengiritasi faring sehingga terjadilah aspirasi asam lambung. Masih dengar suara saya ya, Dek? Masih, Dok. Baik. Ini karena lipid ya, lipoid pneumonia ya. Sering pada anak-anak. Tapi tidak juga jarang pada usia dewasa ya. Misalnya pada pestisida juga bisa ya, lipoid pneumonia. Kasus-kasus near drowning dibagi atas dua, dry drowning dengan wet drowning. Di mana kasus-kasus drowning ini adalah masuknya air ke dalam saluran napas dan paru akibat tenggelam. Dry drowning yang masuk ke dalam saluran napas itu komponen airnya sedikit, 10-15%. Banyakan adalah komponen benda padat, misalnya ya lumpur, tanah, ya itu mengakibatkan dry drowning. Wet drowning atau paru-paru basah itu ya karena adanya masuk cairan ke dalam saluran napas dan paru-paru sebanyak hampir 85% ke atas. Ya. Secara umum gambaran klinis daripada pasien-pasien yang aspirasi pneumonia itu adalah keluhan-keluhan sesak nafas. Itu yang paling sering. Sesak nafas ini bisa disertai dengan wheezing, dengan suara mengi, ya terkadang juga tidak menutup kemungkinan terjadinya gagal nafas, ya. Atau pada kasus-kasus gagal nafas itu terjadi ya kondisi hipoksia, ya hipoksemia ringan berat itu bisa terjadi gagal nafas. Itu yang paling sering. Lain halnya kalau aspirasi benda asing, ya. Aspirasi benda asing atau disebut dengan corpus alinum sering terjadi pada anak-anak yang refleks menelannya belum sempurna ataupun pada usia remaja, ya. Corpus alinum bisa terdiri dari bahan-bahan logam ataupun non logam, ya. Yang paling utama pasien mengalami keluhan sesak napas, batuk kronis yang tidak sembuh-sembuh, ya. Dari foto ronsen parunya bisa terjadi gambaran kolaps paru atau disebut dengan atlektasis, ya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya, beberapa gambar, ya.
Nah, ini kasus pertama ya, ini sering terjadi pada usia remaja, jarum pentul ya. Jadi ada jarum pentul ya di gambaran foto ronsen parunya ini ya. Nampak ya, Dek? Halo? Iya, ada. Ya, jadi ini dari lateral ya, di airway ya, di saluran napasnya ini ya, saluran napasnya ini ada jarum pentul. Dilakukan tindakan bronkoskopi. Nampak ini jarum pentulnya tertanam di bronkus. Ya, dilakukan tindakan bronkoskopi, ekstraksi, pengeluaran daripada jarum pentulnya. Ya. Ini kasus peluru pada anak-anak. Sorry. Ini ya, peluru nampak ya, peluru. Ini logam, bahan logam ya. Dilakukan tindakan bronkoskopi. Nampak ya, ada logamnya ya. Ini. Oke. Logam. Gigi palsu dari berbahan plastik, ada logam, ada plastiknya. Jadi tidak terlalu nampak ya. Hanya kawat logamnya yang nampak. Sementara plastik tidak akan nampak. Dilakukan scanning. Nampak ya, ada saluran napasnya di sini, ada benda asing. Ya. Terus dilakukan pengambilan benda asing melalui bronkoskopi. Ini bahan plastik. Nah, ini logam. Logam yang nampak. Kalau yang lain tidak nampak dari foto ronsen. Nampak dari CT scan. Lanjut kita ya. Kalau pada pasien-pasien karena adanya bakterial pneumonia atau aspirasi pneumonia karena kuman, ya, itu sering terjadi bercak-bercak konsolidasi putih. Dapat disertai dengan gambaran ARDS atau gambaran edema paru. Ya. Seperti ini ya, bercak infiltrat. Sorry. Ada bercak infiltrat. Nih. Dikasih tindakan dan pengobatan dengan resolusi yang baik. Lalu ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas ya, aspirasi pneumonia, diberikan terapi pengobatan membaik. Ya, ini juga oke, membaik ya karena adanya kecelakaan lalu lintas. Lipoid pneumonia ya, lipoid pneumonia ini gambaran radiologinya berupa gambaran bulat atau nodul. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Sorry. Nah, jadi ada gambaran konsolidasi homogen berbentuk bulat di parenkimal paru. Ya, ini ya. Oke. Lalu kalau dari CT thorax ini ya. Ini lipoid pneumonia, ground glass opacity. Dilakukan tindakan bronkoskopi, percabangan trakea bronkosnya itu mengalami peradangan merah ya, memerah. Lalu ini ada cairan bronkosnya, sekret bronkosnya seperti susu, putih seperti susu ya. Ini khas lipoid pneumonia. Dilakukan foto kontrol membaik ya, foto tadi dari awal sehingga konsolidasinya berkurang. Kasus kedua lipoid pneumonia, kasus kedua lipoid pneumonia ya. Lipoid pneumonia. Lipoid pneumonia ini terjadi ya, bercak dengan disertai nodul, ya ini nodul.
dilakukan bronkoskopi, ya, peradangan di tracheobronchial tree dengan balnya itu, ya, balnya itu putih susu, ya, cairan sekret putih susu. Ini membaik. Ini karena pestisida, ya, sama. Gambarannya adalah noduler. Ini kasus tsunami pada 2004. Infiltrat, ini kasus-kasus drowning, ya, baik itu dry drowning dengan wet drowning, ya. Infiltrat bercak putih di kedua lapan paru bawah, dilakukan bronkoskopi, bronchial washing, membaik, ya, cuman membutuhkan waktu. Ini juga aspirasi pneumonia karena drowning. Penata laksanaan, ya, pengobatannya itu tidak ada pengobatan yang khusus untuk pneumonia aspirasi. Apa yang mau dikasih, Dok? Yang dikasih adalah pengobatan antibiotik dan perawatan suportif. Perawatan suportif ini misalkan pengobatan-pengobatan untuk pelega napas, pengobatan-pengobatan untuk pengencer dahak bila ada dahak yang mengganggu. Terus ada pada kasus-kasus aspirasi akut, ya, itu saluran napas atas bagian orofaringial itu harus tetap dibersihkan, ya, tidak boleh ada benda-benda asing atau sekret yang mengganggu di orofaring. Bronkoskopi diindikasikan, ya, pada pasien-pasien dengan aspirasi pneumonia, terutama pasien-pasien yang telah terjadi gangguan oksigenasi, artian hipoksemia. Komplikasi utama dari aspirasi pneumonia ini yang paling sering adalah abses paru, yang nanti kita akan bahas. Empiema ini adanya pus atau nanah di rongga pleura, ya, dan pembentukan bronkopleural fistula. Pencegahannya apa? Pencegahannya adalah kontrol untuk penyakit-penyakit komorbid yang bisa mengakibatkan gangguan kesadaran. Contohnya, kontrol untuk hipertensi, diabetes mellitus. Dengan posisikan pasien posisi semi recumbent, ya. Perawatan oral higien, ya, ataupun pemberian makanan pada pasien-pasien stroke melalui nasogastrik, selang makan, ya, selang nasogastrik. Terima kasih, ya. Ini untuk topik yang pertama. Topik yang pertama, selanjutnya topik yang kedua. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir apa, ya? Di akhir kuliah, ya. Ini nampak slide-nya, Dek? Nampak. Halo? Dok. Baik. Suara saya terdengar? Iya, Dok. Baik. Abses paru, ya. Kalau kita bicara abses paru, kita bicara mengenai adanya penumpukan nanah atau pus di dalam jaringan paru yang sudah nekrotik, ya, berbentuk kavitas, ada rongga, ya. Karena apa? Karena kuman-kuman piogen atau kuman-kuman anaerob. Nah, kavitas ini penyebabnya yang lebih sering adalah jadi infeksi TBC, ya, infeksi jamur, ya, infeksi daripada kuman-kuman anaerob. Nah, karena dia berbentuk kavitas, ya, penumpukan daripada cairan pus,
maka gambaran radiologis pada foto ronsen paru akan membentuk air fluid level. Nanti akan kita tunjukkan gambarannya. Abses paru itu sendiri dibagi atas dua hal ya, dua hal. Pertama, abses paru primer. Abses paru primer ini berasal dari ya saluran napas sendiri. Misalnya tadi pada aspirasi pneumonia yang bersifat bakterial pneumonia, berasal dari bakteri orofaring, ya. Atau abses sekunder. Abses sekunder ini ya penyebaran ke paru dari organ lain. Misalnya ada abses amuba hati, secara perkontinuitatum akan membentuk abses paru, ya, secara hematogen ataupun limfogen. Faktor risiko yang paling sering terjadi, ya, faktor risiko yang membuat terjadinya suatu abses paru adalah terjadinya aspirasi sekret atau bahan-bahan kuman dari orofaringeal. Terjadinya gangguan defek menelan, defek esofagus ataupun intubasi. Faktor risiko yang paling sering terjadi ya adalah aspirasi, obstruksi jalan napas salah satunya. Penyebabnya, kebanyakan daripada abses paru itu penyebabnya adalah bakteri-bakteri atau kuman-kuman anaerob seperti Streptococcus, Staphylococcus pseudomonas. Ada juga pada pasien-pasien yang mengalami imunokompromis, ya, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus jamur, Cryptococcus jamur, ya, ataupun Actinomyces spesies ataupun Legionella. Ini kuman-kuman yang sering penyebab abses paru. Secara patogenesis, abses paru yang sering terjadi itu akibat adanya aspirit atau masuknya kuman dari orofaringeal ke dalam saluran napas, ke dalam paru, ya. Lebih banyak predileksinya adalah paru kanan karena tracheobronchial tree kanan itu lebih landai sudutnya, ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam parenkim paru, dia akan mengalami pembuatan atau pembentukan kavitas karena nekrosis daripada parenkim parunya. Yang kemudian ya nekrosis dari pembuluh darah parunya. Terjadilah penumpukan daripada pus pada saat infeksi tidak tertangani dengan baik. Kejadian infeksi ini dibagi dua. Ada yang bersifat akut di bawah 4 minggu. Di atas 4 minggu sampai 6 minggu itu bersifat kronik. Di mana secara gejala klinisnya yang paling sering terjadi adalah keluhan batuk berdahak. Ya, batuk berdahak banyak. Yang terkadang kalau dia sudah lewat dari 4 minggu akan berbau busuk, ya, berbau busuk karena dia sudah pus. Dia akan berbau busuk, mengakibatkan apa? Ya, bisa terjadi kadang hemoptisis, batuk darah, ataupun disertai dengan demam. Masih dengar ya, Dik? Halo? Masih, Dok. Baik. Masih, Dok. Ya. Dari pemeriksaan fisik, karena dia ada kavitas, ya, pembentukan kavitas atau rongga, maka yang lebih sering terdengar adalah suara pernapasan amporik. Suara napas seperti meniup pada botol kosong. Siulan pada botol kosong. Ah, itulah dia. Suara napas amporik. Ya. Apa yang mau Anda lakukan? Anda lakukan adalah pemeriksaan kultur mikrobiologi daripada dahak ataupun daripada sekret bronkus untuk
melihat dan mengetahui kuman penyebab daripada abses parunya. Bisa melalui bronkoskopi, ya, aspirasi cairan pleura bila telah terjadi bronkopleural fistule, terjadi emphysema ataupun piopneumotoraks pada kasus-kasus abses paru. Kultur darah pada abses paru sekunder yang dilihat adalah ada atau tidak kuman di dalam darah yang menjadi penyebab abses paru sekunder. Pemeriksaan radiologis pada abses paru itu memegang peranan penting ya. Karena dari sini kita bisa melihat ya gambaran kavitas dengan air fluid level yang menentukan ini abses paru atau tidak. Ini contoh, nampak ini fotonya? Nampak, Dok. Baik. Ini ada kavitas di paru kanan, ya, rongga berdinding tebal dengan adanya fluid level, air fluid level. Jadi ada batas antara udara dengan adanya cairan atau nanah. Gambaran yang lain dari scanning, ya, nampak ada multiple kavitas dengan air fluid level. Ini ya. Oke. Nah, tata laksananya apa? Antibiotik merupakan kunci terapi abses paru. Broad spectrum untuk abses paru adalah penicillin G, metronidazole ataupun clindamycin. Terapi oksigen pada pasien-pasien yang mengalami hipoksia, ya, hipoksemia dan hipoksia jaringan. Drainase postural, ya, itu oleh tim fisioterapi dada gunanya untuk mengeluarkan pus dari saluran napas. Tindakan pembedahan dilakukan bila tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotik. Ya, misalnya setelah 6 minggu pemberian antibiotik tidak menjadi resolve kavitasnya atau absesnya, ya, itu bisa alternatif melalui tindakan pembedahan. Diagnosis banding adanya kavitas pada pasien-pasien infeksi tuberkulosis misalnya, bula terinfeksi. Kalau yang non infeksi misalnya pada ini ya, karsinoma paru, misalnya tumor paru ya, itu bisa terjadi. Komplikasi yang sering terjadi adalah batuk darah, emphysema ataupun abses otak itu sesekali. Apa yang Anda harus lakukan untuk pencegahannya adalah menjaga kesehatan gigi orofaringeal untuk mencegah aspirasi bakteri ke pernafasan. Ini diagnosa banding ya, Dek ya. Ini abses paru ya, adanya kavitas. Nih, berdinding tebal dengan air fluid level lebih dari setengah isi daripada kavitasnya. Ini kasus-kasus tumor. Ya, kasus tumor adanya kavitas ya, tapi tidak mengisi setengah. Ini TBC paru. Adanya kavitas dengan ya sedikit air fluid level. Ini kista lebih kecil ukurannya. Oke. Ini jamur paru, aspergilloma. Rongga, ada fungus ball di dalamnya, yang putih ini fungus ball. Dan ada crescent sign seperti bulan sabit. Ya. Ini contoh kasus abses paru ya. Satu kasus abses paru. Ini di paru kanan atas. Dilakukan kultur sputum sensitif dengan levo dan cephalosporin. Pemberian obat menandakan perbaikan, ya.
Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya, Dik? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi kan dok, pada kasus pneumonia aspirasi itu banyak yang disebabkan akibat aspirasi dari orofaring bakteri. Nah, kata dokter tadi salah satunya adalah ketika pasien kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran selama apa dok bisa hingga bisa membuat aspirasi bakterial pneumonia? Dan apakah tidak ada tindakan sterilisasi rongga mulut pada pasien yang tidak sadar untuk menghindari hal ini, dok? Nah, jadi kalau pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, satu, apakah karena ada penyakit stroke, bisa tertelannya ya bahan-bahan yang ada di saluran di orofaring termasuk kuman. Nah, pencegahannya apa? Oral higien. Jadi pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien dengan gangguan persarapan menelan, itu kita harus bantu ya sterilisasi dari rongga mulutnya. Ya. Pakai apa? Banyak cairan pembersih rongga mulut sekarang. Ya, namanya ada Kin mouthwash, itu harus dilap, dibersihkan gusi-gusinya, gosok giginya. Ya, itu harus dilakukan secara rutin per hari. Terus pada pasien-pasien misalnya penurunan kesadaran akibat gangguan trauma kepala, ya, kecelakaan lalu lintas, ya, tertelannya ya cairan lambung, darah dari orofaring ke dalam saluran napas, itu harus dibebaskan, harus disaksen, harus disedot. Ya, benda-benda asing termasuk asam lambung dan darah di orofaringnya. Ya, sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya aspirasi pneumonia. Ya, jadi tidak ada waktu seberapa lama. Ya, seketika itu bisa terjadi pada kasus-kasus head injury, terjadi aspirate daripada asam lambung itu pada saat kejadian bisa terjadi. Bila kita mendapati kasus KLL, kita harus bersihkan orofaringnya, itu mencegah aspirasi pneumonia yang lebih banyak. Demikian jawabannya. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lain yang lain? Izin bertanya, dokter. Baik. Tadi dok, untuk yang aspirasi corpus alienum ataupun kita mau washing ininya bronkus dan parunya, kita butuh bronkoskopi ya dok. Tapi Ya. kalau misalnya untuk kasus-kasus epilepsi atau mungkin multifocal seizures itu gimana ya dok? Ada prosedur tambahan atau enggak dok? Jadi dalam melakukan tindakan bronkoskopi dalam ekstraksi benda asing, itu lebih baik pasien harus diberikan penenang oleh tim anestesi. Nah, dengan adanya epilepsi ataupun penyakit saraf lainnya, ya, itu akan diberikan muscle relaksan. Selain penenang akan diberikan muscle relaksan, ya, sehingga pada saat kita lakukan tindakan bronkoskopi tidak terjadi proses kejang. Nah, itu dia, itu oleh tim dokter anestesi. Demikian, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, terima kasih saya ucapkan. Ya. Ini kelas B ya. Ya, dok. Kelas B. 103 orang. Baiklah, 103 orang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.